Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Najwa Triseptiana dengan NIM 10827023, mahasiswa program studi S1 Administrasi Rumah Sakit. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan video edukasi yang berjudul Evaluasi dan Optimalisasi Sistem Manajemen Logistik Rumah Sakit dalam mendukung ketersediaan obat, efisiensi persediaan, dan peningkatan mutu pelayanan. Topik ini dipilih karena sistem logistik merupakan salah satu komponen penting dalam rumah sakit yang berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien. Selamat menyaksikan. Sebelum membahas hasil analisis terlebih dahulu, kita perlu memahami pentingnya sistem logistik rumah sakit. Sistem manajemen logistik rumah sakit merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, hingga pengendalian obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap kebutuhan pelayanan tersedia dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, tepat waktu, tepat dan dengan biaya yang efisien. Namun berdasarkan berbagai laporan dan penelitian di Indonesia, masih banyak rumah sakit yang menghadapi masalah seperti kekosongan stok obat atau stock out, penumpukan persediaan atau overstock, obat kadaluarsa, ketidaksesuaian data stok dengan kondisi fisik serta keterlambatan pengadaan. Permasalahan tersebut dapat menghambat pelayanan kepada pasien, meningkatkan biaya operasional, bahkan berdampak pada keselamatan pasien. Oleh karena itu, pada analisis ini kami menggunakan data open source dari beberapa rumah sakit di Indonesia seperti RSUD Sayang Rakyat Makassar, RSUD Muhammad Nafsir Solok, serta berbagai jurnal ilmiah dan regulasi Kementerian Kesehatan. Selanjutnya, analisis dilakukan menggunakan 4 indikator utama, yaitu stock outright, ITR, waste ratio, dan akurasi stok. Indikator pertama, stock outright, menunjukkan presentasi kekosongan obat. Hasil analisis menunjukkan nilai masih di atas standar sehingga berisiko menghambat pelayanan pasien. Indikator kedua, ITR, menunjukkan kecepatan perputaran persediaan, nilainya masih belum optimal sehingga terdapat resiko penumpukan stok. Indikator ketiga, waste ratio, mengukur presentasi obat rusak atau kadaluarsa. Hasil analisis menunjukkan masih terdapat pemborosan akibat pengelolaan persediaan yang belum optimal. Indikator terakhir adalah akurasi stok yang menunjukkan kesesuaian antara stok fisik data sistem, nilainya belum mencapai target 100% sehingga pencatatan stok masih perlu ditingkatkan. Secara keseluruhan, permasalahan utama yang ditemukan adalah masih adanya resiko stock out, tingginya waste perputaran stok yang belum efisien, serta akurasi data yang belum optimal. Berdasarkan hasil analisis, terdapat 5 rekomendasi utama. Pertama, mengoptimalkan SIM-RS agar data stok dapat dipantau secara real time, sehingga mengurangi kesalahan pencatatan dan risiko kekosongan obat. Kedua, menerapkan metode APJVN untuk menentukan prioritas pengadaan obat sehingga anggaran lebih efisien. Ketiga, menetapkan safety stock dan reorder point agar rumah sakit dapat melakukan pemesanan sebelum stok habis. Keempat, memperkuat manajemen gudang melalui penerapan FIFO atau FIFO, stock optime, dan audit logistik secara berkala guna mengurangi obat kadaluarsa. Yang kelima, mengembangkan dashboard monitoring logistik agar seluruh indikator dapat dipantau secara cepat dan menjadi dasar pengambilan keputusan. Sebagai kesimpulan, sistem manajemen logistik memiliki peran penting dalam menjamin ketersediaan obat, meningkatkan efisiensi persediaan, dan mendukung mutu pelayanan rumah sakit. Melalui evaluasi menggunakan indikator stock outright, inventory turnover ratio, waste ratio, dan akurasi stok, rumah sakit dapat mengetahui kelemahan sistem logistik dan menentukan strategi perbaikan yang tepat. Harapannya, rekomendasi yang disampaikan dapat menjadi masukan bagi rumah sakit untuk mengembangkan sistem logistik yang efektif, efisien, dan berorientasi pada keselamatan pasien.
Video ini disusun oleh Najwa Triseptiana beserta tim dari Prodi Studi S1 Administrasi Rumah Sakit Baktiwiyata Kediri. Sumber yang digunakan meliputi Permenkes nomor 72 tahun 2016, Permenkes nomor 88 tahun 2023, Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit atau SNARS, serta jurnal ilmiah dan data open source rumah sakit yang digunakan dalam makalah. Sekian, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.